Selamat datang kembali di pembahasan kita hari ini. Kita mau bongkar sesuatu yang, ya ampun, rasanya dekat banget sama kita tapi rumitnya minta ampun. Kecerdasan. Sumber kita kali ini dari buku The Idiot Brain karya Dean Burnett, seorang neuroscientist, khususnya bab yang judulnya, wah agak nantang nih. Anda pikir Anda pinter ya? Kita kan sering bangga ya sebagai manusia kita merasa spesies paling cerdas di bumi, tapi ada kutipan bagus tuh, kalau otak kita cukup sederhana untuk dipahami, jangan-jangan kita sendiri yang terlalu sederhana untuk bisa memahaminya. Agak gimana gitu ya? Nah, kita mau coba nih, pakai kecerdasan kita buat ngertiin kecerdasan itu sendiri. Bisa nggak ya? Betul sekali. Dan dari awal aja, sains tentang kecerdasan ini memang penuh lika-liku. Mendefinisikannya saja sudah susah, apalagi mengukurnya. Nah, misi kita kali ini, dari materi yang Anda berikan, ya kita coba telusuri beberapa sudut yang paling bikin bingung, tapi ya sekaligus paling menarik dari konsep kecerdasan ini. Oke, mari kita mulai deh. Pertanyaan pertama nih, mungkin buat Anda yang dengerin, seberapa cerdas sih saya? Menariknya, kata Burnett, fakta bahwa Anda bisa mikirin pertanyaan itu aja udah nunjukin kemampuan kognitif yang lumayan canggih loh. Kita bisa mikirin konsep abstrak kayak kecerdasan, terus sadar sama diri sendiri. Iya, betul. Dan biasanya nih, kalau ngomongin kecerdasan, apa coba yang langsung kepikiran? Pasti tes IQ, ya kan? Nah, di sini nih, justru banyak salah kaprahnya. Ada satu fakta penting yang sering banget dilupain. Rata-rata IQ populasi itu selalu 100. Memang definisinya begitu. Jadi kalau ada berita bilang, wah rata-rata IQ negara Z cuma 85, itu secara logika nggak mungkin. Sama anehnya kayak bilang 1 meter di negara Z cuma 85 cm. Nggak bisa gitu. Skala IQ itu kan fungsinya menempatkan Anda di kurva distribusi normal, kurva lonceng itu. Angka 100 itu pas di tengah. Kebanyakan orang ya di kisaran 90-110. Kalau skor di atas 120-an itu superior, di atas 130 sangat superior. Ke bawah juga gitu. Nah, skor yang ekstrim banget kayak di atas 250 yang dulu pernah ada di Guinness Book of Records, itu saking nggak pastinya pengukuran di ujung-ujung sana, sampai-sampai kategorinya dihapus tahun 90-an. Udah nggak reliable lagi. Oke, jadi tes IQ ini kayak penggaris lah ya, punya fungsi tapi ya ada batasnya juga, apalagi di angka yang tinggi atau rendah banget. Tapi kan ada kritik lain juga, ya kan? Misalnya soal ini agak muter-muter nggak sih? Tesnya ngukur kecerdasan, tapi kecerdasan itu sendiri definisinya jadi kayak kemampuan ngerjain tes IQ. Belum lagi kalau mikirin pengaruh latar belakang orang, kesehatannya, pendidikannya, gimana tuh? Itu kritik yang valid banget, dan para ahli yang mengembangkan tes ini juga sadar kok soal itu. Makanya, tes IQ modern itu udah jauh lebih baik. Udah bukan cuma satu angka aja. Sekarang dinilai macam-macam. Kemampuan spasial, logika angka, memori kerja, kosakata, dan lain-lain. Hasilnya jadi lebih komprehensif. Dan yang menarik juga, skor IQ seseorang itu cenderung cukup stabil loh sepanjang hidupnya. Pengetahuannya sih nambah terus, tapi kemampuan dasarnya itu relatif stabil. Ini kayak ngasih petunjuk gitu bahwa ada sesuatu yang inherent, yang memang terukur. Bukan sekedar untung-untungan pas tes aja. Oke. Jadi pelajaran pertama nih, sadar akan keterbatasan alat ukur kita dan mungkin juga keterbatasan pengetahuan kita sendiri, itu justru bagian dari cerdas itu sendiri ya. Wah, dalam juga ya. Nah, dari soal ukuran kita geser dikit ke jenis-jenisnya. Anda pernah dengar kan stereotip profesor yang jenius tapi pelupa soal kunci rumah atau dompet? Atau mungkin kenal orang yang jago banget ngitung, tapi kalau diajak ngobrol soal perasaan, wah kaku banget. Kenapa gitu ya? Kok kecerdasan nggak kayak otot aja, yang kuatnya sama di mana-mana? Ini pertanyaan klasik banget. Kecerdasan itu kan produk otak yang super kompleks. Perdebatan utamanya yaitu, apa ada satu kecerdasan umum yang jadi dasar semuanya, atau ada banyak jenis kecerdasan yang beda-beda? Salah satu teori yang paling kuat itu soal faktor G atau general factor. Ini dari Charles Spearman. Dia nemuin kalau orang yang skornya bagus di satu tes kognitif, misalnya tes verbal, dia cenderung bagus juga di tes lain, kayak tes spasial atau logika. Seolah-olah ada satu mesin intelektual dasar gitu, yang dipakai buat macam-macam tugas. Oh, faktor G. Terus ada juga konsep fluid sama crystallized intelligence. Itu sering banget disebut. Beda lagi nih. Iya, ini pembagian yang cukup populer dan banyak diterima.
Bayangin aja, fluid intelligence itu kayak tenaga pemrosesan otak Anda. Kemampuan buat nalar, mecahin masalah baru, ngelihat pola, mikir cepat. Ini mirip-mirip sama faktor G tadi. Dan biasanya, kemampuan ini puncaknya di usia muda, terus pelan-pelan menurun. Mungkin ya, karena bagian otak kayak korteks prefrontal itu mulai sedikit aus seiring usia. Nah, kalau crystallized intelligence, itu kayak perpustakaan pengetahuan Anda. Semua fakta, kosakata, skill, pengalaman yang udah Anda kumpulin seumur hidup. Yang ini justru bisa terus stabil atau malah nambah terus seiring waktu. Kan kita belajar terus. Dan ini melibatkan area otak yang lebih luas, nggak cuma di depan aja. Oke, oke. Jadi kayak ada prosesor fluid sama hard disk crystallize-nya gitu ya. Keduanya penting saling ngelengkapin. Punya hard disk gede tapi prosesor lemot ya susah. Sebaliknya juga. Tapi gimana dong dengan ide intelijensi majemuk atau multiple intelligence? Kayaknya populer banget tuh. Contohnya kayak orang dengan sindrom Savant yang mungkin ingatannya fotografis tapi susah ngobrol. Kayak di film Rain Man itu. Bukannya itu bukti ada jenis kecerdasan yang benar-benar pisah? Teori-teori semacam itu memang mencoba menjelaskan keragaman kemampuan manusia yang luar biasa ini. Tapi, seringnya kalau dianalisis lebih dalam lagi pakai statistik, kemampuan-kemampuan yang kelihatannya pisah, itu ternyata masih nunjukin adanya korelasi. Ujung-ujungnya balik lagi ke indikasi adanya faktor G. Bukti dari sisi neurologi, cara kerja otak, saat ini juga lebih banyak mendukung model faktor G dengan pembedaan fluid dan crystallized tadi. Jadi, kecerdasan itu tampaknya lebih soal seberapa efisien berbagai area otak itu nyambung dan kerja bareng, bukan kayak punya kompartemen otak khusus buat musik, satu buat bahasa, satu buat logika, gitu. Jadi si profesor pelupa tadi mungkin bukan karena kecerdasan sosialnya kurang atau gimana. Tapi karena prosesor dan hard disknya lagi fokus banget dipakai buat mikirin risetnya. Sampai sumber daya buat nginget naruh kacamata jadi terbatas gitu ya. Masuk akal juga sih pendekatannya. Nah, ngomongin soal menilai kecerdasan, ini ada fenomena psikologis yang menarik banget dan kayaknya sering kita alami deh. Einstein aja loh pernah ngerasa kayak penipu, padahal jelas-jelas jenius. Itu kan imposter syndrome. Tapi ada kebalikannya nih, efek Dunning-Kruger. Ini justru ketipa orang yang, maaf nih, kurang kompeten, malah merasa pede banget, sementara orang yang jago banget malah sering ragu sama kemampuannya. Pernah nggak Anda ngerasain salah satunya? Wah, sering banget kita lihat ini di sekitar kita ya. Efek Dunning-Kruger ini dampaknya nyata loh. Coba aja lihat perdebatan soal isu rumit di medsos. Vaksin, perubahan iklim, apa aja deh. Seringkali yang paling kencang suaranya, paling yakin, itu justru yang pemahamannya mungkin nggak terlalu dalam. Sementara ahli yang beneran paham malah ngomongnya hati-hati, penuh pertimbangan. Akibatnya, ia yang nggak terlalu paham itu jadi kelihatan lebih meyakinkan. Politisi aja sering dilatih biar kelihatan super pede kan. Nggak peduli isinya bener atau nggak. Ingat kutipan George W. Bush yang dikutip Burnett. Mereka salah menilai saya. Itu contoh kocak tapi pas. Wah, so pinter lu gitu. Kenapa ya ada reaksi negatif gitu? Burnett bilang mungkin ini ada hubungannya sama bias otak kita yang egosentris. Ngelihat orang lain pinter itu rasanya kayak ancaman atau sesuatu yang asing, jadi responsnya curiga atau nggak suka gitu. Studi asli dari Dunning dan Kruger itu sendiri, metodenya menarik. Mereka ngetes peserta soal logika, tata bahasa, bahkan selera humor. Hasilnya konsisten banget. Yang skornya jelek, itu cenderung sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ngiranya mereka hebat banget. Sebaliknya, yang skornya bagus malah cenderung meremehkan diri sendiri. Mereka mikir, ini gampang kok, pasti semua orang juga bisa. Kenapa bisa gitu ya? Nah, argumennya, orang yang kurang kompeten itu kena kutukan ganda. Mereka nggak cuma kurang mampu, tapi juga nggak punya kemampuan buat nyadar kalau mereka itu nggak mampu. Perlu semacam kecerdasan juga ternyata, buat bisa nilai diri sendiri secara akurat. Sementara orang yang sangat kompeten, mereka justru sadar banget betapa luasnya ilmu di luar sana, betapa banyak yang mereka nggak tahu. Makanya jadi lebih rendah hati, lebih hati-hati. Wah, ini bener-bener bikin kita ngaca ya. Jangan-jangan kita sering banget nih, terlalu pede padahal nggak tahu apa-apa, atau malah sebaliknya, terlalu minder padahal sebenarnya kita bisa. Sedikit petunjuk dari sisi otak juga ada sih. Kemampuan buat nilai diri sendiri ini, metakognisi namanya, itu mungkin ada hubungannya sama area di otak depan, korteks prefrontal. Ada studi kecil yang dikutip yang nemuin hubungan antara volume area tertentu di sana dengan seberapa akurat orang nilai dirinya.
Dan memang kalau area itu rusak, misalnya karena demensia, orang sering kehilangan kemampuan menilai dirinya secara realistis. Jadi kita punya kontras yang ironis banget ya. Si badut yang pede abis dan si intelektual yang penuh keraguan. Dan sayangnya seringkali panggung malah dikasih ke si badut itu ya. Catatan penting ini. Oke, pertanyaan berikutnya nih yang pasti banyak ditanyain orang. Bisa nggak sih otak kita di-upgrade, di-boost gitu? Kan banyak tuh iklan-iklan yang nawarin cara instan biar kekuatan otak nambah. Gimana tuh faktanya? Jawabannya, mungkin nggak seinstan yang diiklankan ya. Ada temuan menarik dari studi pakai MFRI, pemindahan otak itu. Justru hasilnya agak kebalikannya. Otak orang yang skor fluid intelligence-nya tinggi, itu ternyata malah lebih hemat energi. Aktivitas otaknya lebih sedikit pas ngerjain tugas-tugas kognitif yang menantang. Jadi, ini bukan soal tenaganya lebih gede, tapi soal efisiensi. Otaknya kerja lebih pinter, bukan lebih keras. Kecerdasan itu tampaknya lebih berkaitan sama seberapa mulus dan efisien jalur tol antar berbagai area penting di otak. Misalnya antara bagian depan, korteks prefrontal buat mikir rencana, sama bagian samping belakang, lobus parietal, buat ngolah info. Semakin bagus kabel-kabel penghubungnya, yang disebut white matter itu, termasuk jembatan antar belahan otak, corpus callosum, ya semakin enteng kerja otaknya buat proses informasi. Lebih efisien. Oh, jadi kalau mau lebih pinter itu bukan soal nge-charge power kayak baterai gitu ya, tapi bikin kerja otak lebih streamline, lebih efisien. Terus caranya gimana dong? Ya kalau belajar hal baru, ngelatih otak terus-menerus itu jelas bisa kan? Otak kita kan plastis, bisa berubah secara fisik. Belajar itu nambah hard disk, crystallize, latihan mecahin masalah itu ngasah prosesor, fluid. Betul, tapi ya itu tadi. Butuh waktu, butuh usaha, dan tantangannya mesti pas. Otak kita itu agak males sebenarnya. Kalau tugasnya udah terlalu gampang, udah jadi otomatis, ya dia berhenti beradaptasi. Makanya, kata Barnett, brain training games yang banyak dijual itu, ya paling banter cuma bikin kita jago main game itu aja. Belum ada bukti kuat kalau itu bikin kita lebih pintar secara umum di kehidupan nyata. Sama juga dengan klaim-klaim teknologi canggih kayak TCDS, stimulasi listrik kecil ke otak itu. Memang ada riset awal yang menjanjikan untuk beberapa fungsi. Tapi teknologinya masih jauh banget dari siap pakai massal. Jadi, kalau ada gadget yang dijual bebas ngaku bisa bikin pintar pakai metode ini, ya kita patut skeptis dulu deh. Bukti ilmiah yang kuatnya belum ada. Biar nggak cepat puas, biar terus mau belajar dan beradaptasi jadi lebih efisien. Gitu ya. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling bikin, serius? Dari bab ini. Ternyata ada korelasi, meskipun kecil ya, antara tinggi badan sama kecerdasan. Rata-rata orang yang badannya lebih tinggi itu cenderung punya skor IQ sedikit lebih tinggi juga. Loh kok bisa gitu? Apa hubungannya coba? Aneh ya kedengerannya. Tapi ini temuan yang lumayan konsisten muncul di beberapa penelitian. Teorinya sih macam-macam, dan belum ada yang benar-benar pasti. Pertama, ya mungkin faktor genetik. Kecerdasan kan ada komponen warisannya. Bisa jadi ada gen yang kebetulan aja ngaruh ke tinggi badan, sekaligus ngaruh juga ke perkembangan otak. Istilahnya pleiotropi. Atau mungkin karena assortative mating. Orang pinter cenderung cari pasangan pinter juga. Dan kebetulan aja orang pinter ini rata-rata mungkin juga lebih tinggi. Tapi ini banyak banget kalaunya, banyak kelemahannya teori ini. Kedua, bisa jadi faktor lingkungan. Gizi yang bagus, kesehatan yang oke selama masa pertumbuhan kan penting buat tumbuh tinggi. Nah, itu juga penting buat perkembangan otak. Jadi mungkin lingkungan yang baik itu jadi faktor penghubungnya. Tapi ya lagi-lagi, ini nggak mutlak juga. Banyak kok orang dari keluarga mampu, gizi bagus, tapi nggak terlalu tinggi atau nggak super cerdas. Ketiga, soal ukuran otak. Orang tinggi itu rata-rata volume otaknya memang sedikit lebih besar. Dan ada sedikit korelasi positif antara ukuran otak sama kecerdasan umum G. Tapi, ya seperti kita bahas tadi, sekarang para ahli lebih menekankan pentingnya efisiensi koneksi daripada sekedar ukuran absolut. Otak Einstein aja ukurannya biasa aja kok. Terus ada juga faktor budaya sama perlakuan sosial. Ini menarik banget. Ada studi soal suku Kepele di Afrika yang dikutip Burnett. Dulu peneliti barat nganggap mereka kurang logis. Kenapa? Karena waktu disuruh ngelompokin barang, mereka ngelompokin pisau sama jeruk.
Karena pisau buat ngupas jeruk, bukan pisau sama kapak, sama-sama alat. Buat peneliti barat itu salah. Padahal buat orang kepele, cara ngelompokin berdasarkan fungsi itu justru pinter buat kebutuhan hidup mereka. Ini ingetin kita banget ya, jangan gampang ngejudge pakai standar kita doang. Betul. Dan ada lagi efek Pygmalion. Harapan orang lain ke kita itu bisa beneran ngaruh ke performa kita. Kalau anak yang lebih tinggi dari kecil diperlakukan seolah lebih dewasa, lebih mampu sama guru atau orang tua, ini bisa jadi kayak ramalan yang terpenuhi sendiri. Bisa ikut mendorong perkembangan kognitifnya. Jadi, perlakuan sosial, ekspektasi, itu juga punya peran. Ditambah lagi ada mystery Flynn effect itu ya. Skor IQ rata-rata di seluruh dunia kok naik terus dari generasi ke generasi. Itu kenapa coba? Pendidikan makin bagus, gizi, lingkungan makin kompleks. Atau jangan-jangan kita semua diam-diam jadi mutan gara-gara wifi, bercanda-bercanda. Intinya sih hubungan tinggi badan sama kecerdasan ini super kompleks. Campuran antara nature atau bawaan dan nurture atau lingkungan. Plus ada bumbu budaya dan sosialnya. Belum ada jawaban simpelnya. Ini contoh bagus betapa rumitnya manusia itu. Oke deh. Jadi setelah kita kupas tuntas bab ini, kesimpulan besarnya apa nih? Kecerdasan itu ya emang membingungkan. Susah diukur secara pasti, punya banyak lapisan, fluid, crystallized, G, terus dipengaruhi bias aneh dalam menilai diri sendiri, kayak Dunning-Kruger. Bisa diasah sih, tapi butuh kerja keras buat jadi efisien. Dan bahkan ada korelasi aneh sama tinggi badan segala. Otak kita ini bener-bener mesin yang luar biasa sekaligus penuh teka-teki ya. Tepat sekali. Pemahaman kita soal kecerdasan ini terus berkembang, tapi rasanya ya, semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar betapa banyak yang belum kita ketahui. Terutama tentang cara kerja pikiran kita sendiri. Sains kecerdasan ini kayak cermin yang nunjukin betapa kompleksnya diri kita ini. Ini mungkin bisa jadi satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kalau kecerdasan kita sendiri aja begitu sulit kita pahami, dan bias penilaian kita bisa sekuat itu seperti yang ditunjukin efek Dunning-Kruger, seberapa yakin sih kita seharusnya dengan semua hal yang kita rasa kita tahu? Sesuatu buat dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.